Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, para alim ulama, para kiai yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih dimudahkan untuk menegakkan salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat dan ibadah-ibadah lainnya hingga ajal menjemput kita, sampai kita berjumpa dengan Allah SWT, sampai kita mati. Kalau tadi Pak Kiai mengatakan bahwa di sini rata-rata pensiunan, ya. Tapi pensiun itu hanya pada pekerjaan dunia kita. Adapun ibadah tidak ada pensiun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, artinya sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya yakin, keyakinan. Ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kematian. Karena tidak ada yang paling yakin melebihi kematian. Tidak ada orang yang meragukan yang namanya kematian. Siapapun dia, sesehat apapun dia, sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, pasti dia tahu dan yakin bahwa suatu saat nanti dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Ya. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan kita istiqomah selamanya. Kemudian tentu sholat serta taslim kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak yang berbahagia, kami atas nama pribadi mohon izin berterima kasih atas kesempatannya dan waktu yang diberikan. Kami disampaikan bahwa ini majelis, ya, majelis yang sudah lama, ya, diisi oleh, ya, para bapak-bapak yang masya Allah, ya, rutin kajian. Ya, tentu mestinya bukan makam kami ada di sini, mestinya kami yang mendengar para alim ulama, tapi ini adalah amanah yang diberikan. Ya, mudah-mudahan bisa saling istifadah. Bukan kami ingin menggurui para kiai, para alim ulama, para bapak-bapak di sini, tetapi untuk saling kita memberikan nasihat, saling memberikan manfaat. Ya, jadi sama-sama mendapatkan manfaat. Dan ya sebagaimana disampaikan tadi, ya mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir, ya. Mudah-mudahan ini
ada silaturahim ke depannya lagi, insyaallah bisa terjalin dan terbina di antara kita semua, insyaallah taala. Taib. Sedikit saja pada malam hari ini. Tadi ketika kita sholat, kita mendengar bacaan imam dari surat Al-Qalam. Ya, banyak ayat tadi dibacakan, tapi saya sangat tertarik untuk mengangkat ayat keempat dari surat Al-Qalam. Apa bunyinya itu? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, artinya, dan sesungguhnya engkau, siapa yang dimaksud di sini engkau? Adalah Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, kata Allah SWT, la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas kemuliaan akhlak yang paling tinggi. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya. Pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam hal kemuliaan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu adalah suatu tazkiyah, ya, atau suatu apa, kalau tazkiyah itu kita terjemahkan ya ke Indonesia, tazkiyah itu kayak rekomendasi ya, atau ya memberikan pembenaran atau apa ya, seperti itu, bahwa pujian ya, bahwa Nabi SAW itu adalah Nabi yang sangat mulia akhlaknya. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu punya banyak sifat ya. Tapi yang dipuji dari sifat Nabi SAW di dalam Al-Quran adalah akhlaknya ya. Nabi SAW orangnya ya, fisiknya, sifat fisiknya itu ganteng, gagah ya. Tapi itu tidak dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nabi SAW adalah seorang yang pemberani. Dan ini disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi ini pun tidak dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Sifat keberanian dari Nabi SAW. Ya. Tapi yang dipuji oleh Allah SWT di dalam Al-Quran adalah akhlak dari Nabi SAW. Perangai dari Rasulullah SAW. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas akhlak yang paling tinggi. Ya. Dan luar biasanya lagi bahwa dari semua nabi dan rasul yang ada, hanya Rasulullah SAW saja yang dipuji akhlaknya di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada yang dipuji khusus akhlaknya oleh Allah SWT dalam Al-Quran kecuali Rasulullah SAW. Ya. Maka ini menggambarkan kita betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ya. Dan tentu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau membahas akhlak mulia dari Rasulullah SAW, tentu ini tidak cukup. Satu majlis, dua majlis tidak cukup. Ya. Membutuhkan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan majlis untuk menjelaskan bagaimana akhlak mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini pernah juga ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Siapa itu Ibunda Aisyah? Yaitu istri
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya tidak ada yang lebih mengetahui seseorang bagaimana akhlaknya melebihi istri. Ya. Yang paling tahu akhlak kita siapa? Istri kita. Ya, karena kita selalu bersampingan. Ya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang lain diketahui oleh istri kita. Maka tentu sangat benar kalau ada orang mau tanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka bertanya pada istrinya. Ya. Maka itu pernah ditanyakan kepada Aisyah. Ada orang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di dalam suatu riwayat dari Qatadah, Qatadah mengatakan su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat, ya, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Ya. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya. Apa maksudnya di sini? Bahwa akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Mungkin ada bisa yang menjelaskan kepada kita. Kenapa Aisyah dikatakan bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau katakan akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Apakah yang dimaksud sini beliau selalu baca Quran? Kira-kira bagaimana? Ya. Ada mungkin yang dapat kita? Iya, pengamalannya. Ya. Jadi akhlaknya beliau adalah mengamalkan Al-Quran. Apa saja yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka beliau amalkan. Apa saja yang dilarang oleh Al-Quran, maka beliau tinggalkan. Ya, itu ringkasan akhlak dari Nabi SAW. Jadi kalau kita mau berakhlak mulia, maka kita ikuti semua apa yang di dalam Al-Quran dari perintah, dan kita tinggalkan semua apa yang di dalam Al-Quran dari larangan. Ya, itulah akhlak Rasulullah SAW. Ya. Coba kita cari akhlak yang mulia di dalam Al-Quran. Ada yang bisa sebutkan akhlak mulia di dalam Al-Quran? Ya. Kira-kira apa? Ya, 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 ya. Ada misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Rasulullah SAW dalam banyak hal beliau menolong, ya, menolong orang, ya, membantu orang yang kesusahan. Ya. Apalagi misalnya akhlak buruk yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya. Misalnya khamar, ya, innamal khamru wal maisir, ya, main judi, ya, ini semua kan dilarang oleh Allah SWT. Ya, dan ini juga ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sebutkan kepada saya apa akhlak yang di dalam Al-Quran, maka itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW.